nggak sih liburan ke Jogja 4 hari 3 malam pas peak season tapi tetap hemat ramah di kantong? Jawabannya bisa banget, asal kalian mau nekat motoran kayak kita. Jadi kemarin aku dan suamiku baru aja mutusin buat nekat liburan ke Jogja selama 4 hari 3 malam. Nah, yang bikin lebih nekat lagi, kita berangkat pas long weekend bulan Mei lalu plus modal naik motor doang dari Ngawi. Kebayang nggak tuh gimana ramenya Jogja dan gimana rasanya incok di jalan. Tapi asli perjalanan hari pertama ini bener-bener plot twist banget. Dari yang awalnya hampir kejebak macet parah, nemu tempat estetik nggak sengaja di pinggir jalan, review jujur hotel budget di bawah 200.000, tapi pas kita pesan harganya malah melonjak sampai perjuangan demi dapet sunset syahdu di Bukit Paralayang yang jalurnya tuh bikin jantungan banget. Nah, di video ini bakal aku bagi jadi 4 part per hari, dan khusus di part terakhir nanti aku bakal spill total budget yang aku habisin kemarin. Jadi tonton terus dari part 1 ini sampai habis ya. Let's go. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Alikul. Kita berangkat hari Kamis pagi dan alhamdulillahnya hari itu cuaca mendukung banget. Mendukung dalam artian panas beneran ya guys. Gak ada awan mendung sama sekali, langitnya bersih banget. Rute kita kemarin itu dari Ngawi, masuk Sragen, Karanganyar, Solo, Klaten, baru deh nyampe Jogja. Oh ya, pas di Sragen kita sengaja lewat bypass Solo dan gak lewat jalan utama. Ini tips banget sih buat kalian kalau mau menghindari macet. Bonusnya kita bisa lihat jembatan merah Simpang Joglo yang hits itu, yang tembusannya nanti langsung ke Tugu Manahan Solo. By the way, kalau diingat-ingat dulu pas pertama kali aku ke Jogja, jujur aku trauma naik motor guys, karena belum pernah motoran sejauh itu, dan pas nyampe Jogja aku malah masuk angin. Alhasil malah nggak menikmati liburan sama sekali. Tapi untungnya setelah beberapa kali kesana, sekarang udah biasa dan kebal. Kenapa sih milih naik motor? Ya klasik aja lah ya, biar menghemat transport aja. Dan pas di Jogja kita nggak perlu repot-repot sewa motor lagi. Kita nyampe daerah Klaten sekitar jam 12 siangan, dan matahari lagi lucu-lucunya kan tuh di atas kepala. Asli haus banget dan panasnya nggak nyantai. Akhirnya kita random aja melipir ke pinggir jalan, pas lihat ada orang jualan es degan. Tapi ternyata ini definisi blessing in disguise sih menurutku. Tempatnya malah bagus banget karena persis di pinggir sawah. Kebayang nggak di tengah cuaca panas ekstrim kita duduk di situ kena angin semilir sawah sambil minum es degan segar. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Aku sampai habis 2 gelas sendirian karena beneran haus banget. Dan selesai minum kita langsung cus lanjut jalan lagi karena Jogja udah deket. Dan FYI, selama perjalanan Ngawi Jogja kita cuma berhenti 1 kali pas beli es degan ini doang. Jadi kalian bisa bayangin sendiri lah ya gimana rasanya pantatku pas di motor. Rasanya mantap banget, semi mati rasa guys. Begitu kita masuk area sekitar Prambanan, bener aja dugaan kita, jalanan udah macet parah guys. Belum nyampe kota padahal ya, tapi vibe long weekendnya udah berasa banget. Tapi alhamdulillah akhirnya kita sampai di Jogja. Yeay. Kita nggak mampir-mampir dulu, langsung menuju ke hotel buat drop barang. Nah, hotel tempat kita nginep ini lokasinya strategis banget, ada di belakang Malioboro Pass. Mungkin naik motor 5 menit aja udah nyampai ke Malioboro, sedekat itu. Nama tempatnya Hotel Alina Resident, tapi kalau kalian cari di OTA atau online travel agent namanya tuh Collection O, formerly Alina Resident. Aku juga kurang tahu kenapa namanya jadi gitu. Sebenarnya
sebenarnya ini udah kedua kalinya aku nginep di sini dan menurutku worth it banget karena kalau kemana-mana tuh deket. Ini tipe budget hotel standar ya guys. Biasanya harganya tuh di bawah 200 ribuan, tapi karena kemarin aku pesennya mepet banget sama tanggal long weekend, harganya naik jadi 300 ribuan. Sedih sih, tapi mau gimana lagi daripada telat booking terus nggak dapet kamar kan ya. Kita review dikit aja ya. Kita dapet kamar di lantai 3 dan please di sini tuh nggak ada liftnya ya guys. Jadi kudu naik tangga manual. Anggap aja takaran olahraga dan bakar kalori setelah dapat es degan 2 gelas tadi. Kamarnya sendiri jujur nggak besar ya, malah cenderung ngepas. Bahkan kalau dipakai sholat tuh agak sempit. Tapi ini untuk tipe kamarku ya. Kalau tipe yang lain aku kurang tahu. Soalnya pas aku lihat review konten kreator lain ada kok kamar yang kelihatan luas. Tapi poin plus utama aku pas nyari hotel itu adalah kebersihannya. Dan di sini emang beneran bersih guys. Kamar mandinya standar, ada air hangatnya, udah disediain sampo, sabun sama handuk juga. Minus di kamarku cuma nggak ada cantolan bajunya aja sih. Di kamar udah ada smart TV, ada kettle air juga, tapi sayangnya nggak disediain air mineral, kopi atau teh. Jadi kalian harus beli sendiri di luar. Ada hair dryernya juga, tapi pas aku coba kemarin kok nggak bisa nyala guys. Sayang banget, tapi nggak apa-apa lah. Selesai beberes, kita istirahat bentar karena lumayan capek motoran Ngawi Jogja, dan kita berencana bakal berangkat main lagi nanti jam setengah 4 sore. Tujuan utama kita sore ini adalah ke Paralayang, tapi sebelum itu perut udah nggak bisa diajak kompromi guys. Lapar banget karena kita buru-buru ngejar waktu, akhirnya kita mutusin buat beli olive chicken aja. Kata orang-orang, olive ini salah satu ayam paling enak di Jogja dan harganya murah banget. Dan bener aja, aku nggak nyangka dengan harga 13.000 udah dapat ayam yang gedenya segede bagong plus es teh manis. Murah banget kan? Tapi kemarin aku request tambahin sambal bawang, jadi sistemnya digeprek gitu guys. FYI aja nih buat kalian yang nggak terlalu suka pedes, mending jangan deh minta dikeprek langsung sama sambelnya karena menurutku ini pedes banget. Suamiku aja yang dasarnya pecinta pedes pas makan ini masih kepedesan. Tapi asli buat rasa dan harga ini bener-bener worth it parah. Wajib dicoba kalau ke Jogja. Selesai makan karena lidah masih ngerasa kebakar gara-gara sambal olive tadi, kita mampir dulu ke Indomaret buat beli susu biar netralin pedesnya. Sekalian kita isi bensin juga. Dari kota Jogja ke Bukit Paralayang Watugupit di Gunung Kidul itu perjalanannya memakan waktu sekitar 1 jaman ya guys. By the way, di perjalanan ini aku happy banget karena pemandangan sepanjang jalan tuh cantik banget, apalagi pas momen sunset mulai muncul. Rasanya tambah syahdu gimana gitu loh. Kita nyampe di pos retribusi Gunung Kidul sekitar jam 5 lewat 15 menitan. Buat tiket masuknya murah aja, cuma Rp9.000 per orang. Nyampe di parkiran bawah, sebelum kita jalan naik ke atas bukit, kita random beli cemilan dulu di ibu-ibu yang jualan di area bawah. Lumayan buat ganjal perut sambil nongkrong nanti. Dulu aku sebetulnya udah pernah ke Bukit Paralayang ini, tapi udah lama banget, beberapa tahun yang lalu. Dan pas kunjungan pertama dulu itu cuacanya mendung, jadi kurang bisa menikmati. Makanya hari ini bela-belain kesini lagi dan alhamdulillah semesta mendukung, cerah pol. Karena aku udah lama banget nggak kesini, jujur aku pangling. Sekarang tempatnya tuh udah banyak berubah ya, makin rapi dan makin banyak dibangun kafe-kafe cantik di sepanjang pinggiran Bukit Paralayang ini.
Dan ini dia guys, pemandangannya syahdu banget kan, apalagi kalau langitnya cerah gini. Tapi karena kita emang kesorean nyampe nya, mataharinya tuh tinggal dikit guys, udah mau tenggelam seutuhnya ke arah laut. Tapi nggak apa-apa, aku tetap seneng banget karena akhirnya kesampaian kesini lagi setelah sekian lama. Di atas sini rame banget, maklum ya karena musim liburan. Tapi karena areanya luas, jadi kalian tetap bakal dapat tempat duduk. Oh ya, kalau kalian kesini better bawa baju agak tebel atau jaket ya, karena kalau sore menjelang malam di atas bukit ini anginnya cukup kencang dan suhunya lumayan dingin. Tapi view dari sini yang langsung menghadap ke pantai Parangtritis itu emang juara banget, masya Allah cantiknya. Oh ya, info buat kalian, Bukit Paralayang ini jalurnya satu arah sama Obelik Sea View. Jadi kalau kalian mau sekalian ke Obelik, tinggal naik dikit lagi aja, dari sini udah nyampe. Tapi notes penting, kalian kudu ekstra hati-hati kalau mau kesini karena jalannya tuh curam banget guys. Apalagi kalau pas musim hujan, pas jalan turun bener-bener kudu ekstra waspada sama rem motor kalian. Bukit sampai jam 6 sore karena udah masuk waktu maghrib juga. Akhirnya kita mutusin buat turun bentar dan sholat. Kalian jangan khawatir ya guys, karena di area Bukit Paralayang ini fasilitasnya udah lengkap. Ada musolanya yang bersih dan ada toiletnya juga, jadi aman banget. Selesai sholat kita turun dikit lagi. Kita belum mau pulang ke kota, tapi mau nyobain salah satu cafe yang ada di sini. Jadi posisinya persis di bawah musola tadi. Kita langsung pesan makanan terus duduk di area outdoornya. Dan lihat deh guys, pemandangannya bagus banget. Mungkin kalau di kamera ini nggak begitu kelihatan ya guys, tapi ini aslinya sumpah beneran cakep banget. Jadi misalnya kalian main ke Jogja, kalian wajib mampir ke sini. Kita di sana lanjut ngobrol santai sampai jam 8 malaman, baru deh kita mutusin buat jalan pulang. Untuk hari pertama ini setelah nyampe hotel kita udah nggak kemana-mana lagi karena jujur mata aku udah ngantuk banget dan badan rasanya udah rontok efek motoran lintas provinsi plus langsung gas ke Gunung Kidul tadi. Jadi sampai hotel kita langsung bersih-bersih dan tidur. Tapi petualangan kita baru dimulai guys. Besok di hari kedua jalannya bakal jauh lebih seru lagi karena kita bakal explore tempat-tempat yang gak kalah estetik. Jadi pastiin kalian gak kelewatan part berikutnya ya. Sampai jumpa di Jogja Day 2. Bye bye.